Pemirsa, lenyapnya nama dua buron kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Andi dan Dani, membuat keluarga dan kuasa hukum Vina terheran-heran. Pasalnya sejak penyidikan di polisi hingga putusan kasasi di Mahkamah Agung menyebutkan terdapat 11 pelaku dalam pembunuhan Vina dan Eki dan terdapat 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang alias DPO, yakni Peggy, Andi, dan Dani. Benarkah Andi dan Dani adalah dua nama fiktif yang muncul karena kedelapan terpidana lainnya asal sebut? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto, Kuasa Hukum Keluarga Almarhumah Vina, Dewi Intan, Kuasa Hukum Terpidana Rivaldi Aditya Wardana, Cindy Sembiri, dan Kriminolog Adrianus Meliala. Selamat malam semuanya. Sudah hadir Pak Benny, Prof. Adrianus, Ibu Cindy, dan juga Ibu Intan. Saya akan ke Bu Intan terlebih dahulu. Bu Intan, sudah bisa dengar suara saya ya? Sekarang polisi bilang 2 DPO atas nama Andi dan Dani itu tidak ada karena 8 terpidana lain yang sudah divonis asal sebut. Apa yang membuat pihak Vina meragukan keterangan ini? Bu Intan? Kami belum bisa mendengar suara Bu Intan. Halo Bu Intan. Baik, saya geser dulu ke Bu Cindy. Bu Cindy, sudah bisa dengar suara saya? Baik, Bu Cindy juga belum bisa. Kalau begitu sekarang saya ke Kompolnas dulu. Pak Benny. Pak Benny, ada amar putusan sebetulnya yang mengatakan, yang memerintahkan penyidik untuk menangkap 3 DPO atas nama Peggy, Andi, Dani. Kalau sekarang Polda Jawa Barat mengatakan hanya ada 1 DPO atas nama Peggy saja, apakah itu tidak janggal dan tidak mengesampingkan perintah pengadilan, Pak Benny? Ya, yang pertama tentunya perlu kami sampaikan kembali bahwa pihak penyidik itu sudah melakukan pemeriksaan ulang kepada para narapidana, kemudian saksi-saksi, kemudian juga beberapa barang bukti sudah diproses. Nah, kesimpulannya demikian. Jadi kesimpulannya seperti apa yang dirilis oleh Direskrimum beberapa hari yang lalu menyatakan demikian. Nah, ini tentunya juga harus dipertanggungjawabkan nantinya. Artinya nanti seandainya dalam proses ini dari sisi penetapan Peggy saja sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, kemudian pihak penasihat hukum melakukan gugatan pra peradilan, ini sudah akan ada proses pengujian masalah 2 alat bukti. Kemudian tentunya juga dalam pembuktian nanti akan sedikit berkembang fakta-fakta itu akan dikemukakan soal identitas dan sebagainya. Sehingga diharapkan melalui forum pra peradilan ini nanti publik juga tercerahkan mana-mana fakta yang bisa dipertanggungjawabkan dan yang tidak. Nah, kami melihat perkembangannya sudah cukup bagus, hingga saat ini ada proses untuk bagaimana secepatnya kasus ini bisa bergulir di pengadilan, sehingga publik bisa mengikuti jalannya pembuktian nanti. Kami sendiri dari Kompolnas juga menerima informasi-informasi dari masyarakat, termasuk juga dari pihak yang dulu ikut menangani, dan ini sudah kami teruskan kepada Direskrimum sebagai bahan masukan untuk nanti bisa dikembangkan untuk melengkapi penyidikannya. Seperti itu. Oke, baik. Berarti Pak Benny, menurut Anda untuk sekarang ya kita mau tidak mau harus berpegangan pada keterangan terbaru yang disampaikan oleh penyidik Polda Jawa Barat? Betul, karena apa? Ini satu ya, fakta ini dari hasil penyelidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, penyidik nanti ketika di persidangan, ketika ini semua digelar bukti-bukti ini termasuk saksi-saksi, perubahan keterangan, kemudian adanya rekayasa keterangan saksi yang dilakukan oleh pengacaranya. Nah, ini nanti akan dibuktikan di pengadilan. Artinya dimintain pertanggungjawab begitu. Oke, sampai di situ dulu Pak Benny. Saya geser sekarang ke Bu Intan. Bu Intan, sudah bisa dengar suara saya? Ya. Oke.
Bu Intan, kalau menurut Kompolnas tadi, ya kita harus berpegangan terhadap apa yang disampaikan Polri saat ini. Polri sudah banyak melakukan kemajuan, sudah memeriksa ulang. Tapi kalau menurut pihaknya Vina, apakah keterangan terbaru yang disampaikan oleh penyidik Polda Jawa Barat bahwa terutama yang 2 DPO itu sekarang menjadi tidak ada, apakah itu meragukan dan tidak bisa diterima? Ya, sebelumnya terima kasih. Kami dari pihak tim kuasa hukum keluarga almarhum jujur sangat kaget dengan putusan dari kepolisian bahwa menyatakan hanya ada 1 DPO. Tetap kami mengarah kepada amar putusan yang menyatakan bahwa masih ada 3 nama yang belum diadili di situ. Namun ya kami mengapresiasi kinerja Polri, kinerja kepolisian dalam hal ini mengenai 1 DPO tersebut. Tapi kami meminta pertanggungjawaban atas mengapa 2 DPO itu hilang. Dan menurut kami, tim kuasa hukum juga keluarga, itu terlalu dini menyatakan bahwa hanya ada 1 DPO, lalu 2 DPO-nya tidak ada. Mengarah kepada proses yang masih dalam tahap penyelidikan dan polisi belum memeriksa saksi seperti saksi Linda, saksi yang lainnya, seperti itu. Gitu loh. Kalau polisi mengatakan bahwa hanya 1 DPO karena 8 terpidana lainnya itu asal sebut soal adanya Andi dan Dani, itu bisa diterima tidak? Ya tentu kan seperti ini, kami kan mengarah kepada kejadian pada tahun itu. Itu kan putusan pengadilan kan bawahan dari BAP lalu ada putusan pengadilan. Di dalam BAP jelas itu semua ada nama-nama tersebut dan apa yang dilakukan, lalu di fakta persidangan juga jelas ada nama tersebut sehingga menghasilkan putusan amar pengadilan bahwa ada 3 DPO yang masih belum diadili. Tentu ya kami belum bisa menerima itu dan kami meminta penjelasan secara detail dari kepolisian gitu loh. Baik, Kenapa masih kenapa? Halo? Saya geser dulu Bu Intan ke Ibu Cindy karena Ibu Cindy adalah salah satu kuasa hukum dari salah satu terpidana yaitu Rivaldi. Ibu Cindy, tadi seperti yang dikatakan Bu Intan, sebetulnya sudah ada dalam fakta persidangan diuraikan nama dan peran tersangka Andi dan Dani, sampai dalam putusannya juga ada peran tersangka Andi dan Dani. Kalau sekarang polisi bilang 2 nama itu tidak ada karena para pelaku lainnya hanya asal sebut, apakah klien Anda membenarkan ada 2 pelaku bernama Andi dan Dani? Ya, baik, terima kasih. Untuk masalah peran di persidangan pun sebenarnya DPO itu tidak pernah dibahas ya. Nah, tetapi untuk mengenai Rivaldi itu yang selalu disangkutan menjadi Andika itu juga sebenarnya tidak ada. Itu si Rivaldi hanya menggantikan peran Andika, ya. Rivaldi hanya menggantikan peran Andika yang pada saat di BAP awal yang dibuat oleh Bapak Rudiana itu ada 4. Disebutkan Andika, Andi, Dani, dan Peggy. Nah, Andika itu yang Rivaldi itu yang menggantikan peran Andika. Dan Rivaldi pun tidak pernah mengenal 4 DPO termasuk 7 tersangka yang sudah sekarang bersama Andika. Itu Rivaldi sama sekali tidak mengenal. Jadi tidak pernah tersebut dari klien Anda, Rivaldi, ada nama Andi, ada nama Dani? Tidak pernah sama sekali. Kalau Peggy? Peggy apalagi tidak pernah sama sekali. Karena Rivaldi sendiri pun ya sudah ditegaskan, dia bukanlah Andika. Tetapi 7 tersangka itu membuat nama bahwa Rivaldi adalah Andika. Sedangkan 7 tersangka sendiri pun tidak mengenal itu Rivaldi ataukah Andika. Baik, intinya Anda mengatakan bahwa klien Anda, Rivaldi, ini sama sekali tidak mengenal para pelaku lainnya? Iya. Pernah mendengar nama Andi, Dani, Peggy? Mendengar dari mungkin pelaku lainnya? Tidak pernah. Tidak pernah juga, dan apakah itu disampaikan Rivaldi dalam persidangan, Ibu? Sudah disampaikan sampai data pribadi Rivaldi pun bahwa Rivaldi itu bukanlah Andika, teman-teman Rivaldi juga. Kan biasanya kan kadang ada ya nama itu ini namanya sebenarnya Andika. Tidak ada teman
Permainan pergaulannya Rivaldi sendiri juga menyatakan kalau Rivaldi ya namanya Rivaldi, bukan Andika. Oke, baik. Berarti ketika polisi mengatakan 2 DPO itu sekarang menjadi tidak ada karena para terpidana lainnya ini asal sebut, para terpidana ada yang menyebut ada pelakunya 5, 3, 1, itu tidak pernah keluar dari mulut klien Anda ya yang asal sebut itu? Tidak pernah. Dan Oke. Rivaldi pun tidak pernah menandatangani BAP ya. Oke, tidak pernah menandatangani BAP. Baik, BAP. saya geser dulu ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, sekarang meskipun sudah ketemu menurut kepolisian otak pelakunya adalah Peggy, sudah ditangkap, tapi ternyata masih banyak yang menjadi pertanyaan. Salah satunya soal 2 DPO yang kini menjadi tidak ada, Andi dan Dani, padahal kalau dalam dokumen yang kami terima, itu peran Andi dan Dani diuraikan secara rinci dan bisa dibilang peran mereka paling strategis dalam kasus Vina, Peggy, Andi, dan Dani. Sekarang Andi dan Dani hilang, hanya menyisakan Peggy. Secara kepolisian atau secara penyelidikan, apakah ini janggal, Prof? Kita bagi dua dulu ya. Pertama soal DPO dan juga soal kasusnya sendiri. Sebetulnya dengan ditemukannya dan kemudian dirilisnya Peggy, maka sebetulnya soal DPO ini selesai nih menurut saya. Ya, dari 3 menjadi 1 itu juga bagi saya selesai. Mengingat ada soal waktu, di mana waktu itu kemudian mengerus ingatan, mengerus kelengkapan bukti, mengerus juga keberadaan saksi macam-macam lah terkait dengan 8 tahun itu, sehingga amat mungkin ya dari yang 3 ini kemudian hanya ketemu 1 misalnya. Tapi memang menjadi soal ketika polisi mengatakan bahwa 2 DPO itu hanya karena ingatan saja atau hanya karena disebut-sebut saja. Padahal tadi kedua nama itu sudah masuk dalam amar putusan. Artinya sudah melalui proses yang thorough ya, yang dalam sejak dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Maka tentu kalau hanya sekedar sebut-sebut saja itu tentu akan segera hilang dari pemberkasan. Tetapi ketika sudah masuk dalam amar, maka tentu tidak hanya sekedar soal disebut-sebut saja. Maka ketika kemudian lalu tergerusnya ingatan, tergerusnya bukti-bukti yang menghubungkan kedua itu, lalu kemudian membuat kedua DPO ini kemudian menjadi tidak diketemukan, maka memang benar menjadi seperti mengubah seluruh konstruksi kasus ini. Ya. Maka lalu kemudian saya masuk pada yang pertama, soal kasusnya sendiri. Ya, saya tadinya masih beranggapan bahwa ada semacam kesepakatan ya dari semua terpidana bahwa untuk sama-sama mengakui, sama-sama tidak mengakui. Ya, tapi kemudian ketika ada situasi di mana 2 DPO itu dengan dinyatakan sebagai tidak ada, maka apakah kemudian lalu kita masih bisa bertahan pada kasusnya gitu ya, atau pada konteks konstruksi kasusnya? Tentu akan ada beda dong antara kasus yang dijalankan atau yang dilakukan oleh 11 orang misalnya dengan yang dilakukan oleh 9 orang misalnya. Tentu nggak semudah itu bagi kita untuk segera bisa mengafirmasi bahwa sekarang kasusnya dilakukan oleh 9 orang saja misalnya, hanya karena yang 2 itu hanya nama-nama saja. Jadi memang ini satu hal yang membuat lalu kemudian kepolisian harus bersiap-siap dengan pertanyaan tentang misalnya apakah ada misconduct di sini, apakah ada abuse di sini, hingga ke pertanyaan tentang apakah ada kemungkinan adanya peradilan sesat di sini. Demikian. Oke, tidak hanya soal jumlah pelakunya ya, Prof. Motif pembunuhan yang disampaikan polisi juga sekarang berbeda. Sebelumnya soal konflik antar geng motor, sekarang menjadi dendam personal Peggy dengan Eki. Kalau fakta persidangan sebelumnya menyebut Andi Dani ikut pesta miras dengan 9 pelaku lain. Andi kemudian memberitahu Peggy dirinya punya masalah dengan geng motor XTC, minta bantuan geng motor Moonraker. Nah, apakah motif pembunuhan juga bisa berubah sekarang padahal sudah ada vonis kepada para pelaku lainnya? Ini juga menarik ya. Dan sekali lagi bahwa mestinya ada semacam benang merah antara motif, antara konstruksi kasus, dan kemudian lalu jumlah orang dan peran-perannya. Jadi dengan kata lain nggak mudah juga bagi kita untuk menerima ketika ada 2 orang yang kemudian dihilangkan oleh Polri ya, karena tadi anggapan bahwa tidak ada, hanya diomong-omongkan, lalu kemudian konstruksinya sama, motifnya sama gitu ya. Nah tentu mesti ada benang merah dari ketiganya gitu ya, untuk kemudian kita sampai pada satu anggapan bahwa memang ada satu
satu situasi yang kita anggap sebagai percaya. Demikian. Oke. Pak Beni, ketika jumlah pelakunya sekarang berbeda, kemudian motifnya juga berbeda, apakah ini bisa mengubah konstruksi kasusnya sehingga memungkinkan untuk diperiksa atau diulang kembali proses penyidikannya betul-betul dari awal? Nanti kita akan bahas pemirsa, usai jeda tetaplah di Prime Time News. Kami lanjutkan kembali pemirsa, Pak Beni, dengan sekarang jumlah pelakunya yang berbeda, kemudian motifnya juga sedikit bergeser. Apakah ini memungkinkan polisi untuk mengusut lagi kasus ini dari awal untuk menentukan bagaimana konstruksi kasus ini sebetulnya? Apakah juga ini adalah kasus pembunuhan atau kasus kecelakaan, Pak Beni? Ya, tentunya yang pertama, ketika pihak Polri berani merilis dengan menyatakan DPO hanya tinggal satu, ini tentunya sudah juga berkalkulasi dengan pertanggungjawaban yang akan diminta. Tidak hanya oleh publik, tapi di pengadilan. Berani mengatakan begitu berarti sudah yakin betul bahwa ada temuan seperti ini. Nah, temuan ini kalau dikaitkan dengan turunnya LPSK, adanya pihak yang minta perlindungan LPSK, ini berarti kan keterangannya signifikan dan dia perlu dilindungi karena mungkin akan ada ancaman atau tekanan dari pihak tertentu. Nah, ini semua kan belum terungkap ke publik karena nanti nunggu digelar di pengadilan. Nah, menyangkut masalah tadi yang ditanyakan, menurut saya justru kalau ketemu novum, inilah ruang bagi para penasihat hukum untuk mengajukan PK. Mekanismenya ke sana. Nah, ketika nanti sudah digelar kasus Peggy ini di pengadilan, kemudian hasilnya ternyata banyak misalkan faktanya tidak sesuai dengan isi putusan. Nah, ini tentunya menjadi bahan kajian. Ada masalah apa dengan proses penyidikan ketika kasus pokoknya ini. Nah, terus terang setelah saya mendengar beberapa masukan dari beberapa pihak, memang ada upaya minta tersangka nyabut keterangannya, minta saksi untuk merekayasa kesaksiannya, bahkan ada pihak yang mendekati penyidik untuk supaya kasus ini tidak P21. Ini semua sudah kami sampaikan ke Direskrim untuk didalami, untuk nanti lebih jelas lagi di balik penanganan kasus ini dulu ada apa sih. Nah, ini menjadi tentunya kita semua juga menunggu jawabannya. Oleh sebab itu, marilah kita tunggu digelarnya persidangan kasus Peggy. Oke, Bu Cindy, dengan adanya perkembangan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ketika polisi mengatakan bahwa otak atau intelektual dadernya itu sudah ditangkap, yaitu Peggy, apakah ini membuka pintu bagi para terpidana lainnya, terutama klien Anda, untuk mengajukan PK seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Beni? Malah justru kami berharap dari pihak saksi yaitu Aib dan Dede untuk kami mengajukan PK dibanding dengan adanya Peggy, karena setelah tertangkapnya Peggy itu kan Aib baru muncul. Nah, ini yang membuat kami ini untuk menemukan novum baru dengan adanya saksi, karena bagi kami cukuplah 4 aja saksi untuk mengajukan PK. Karena memang dari awal dalam persidangan pun kami sudah menyatakan bahwa Rivaldi itu bukanlah Andika yang disangkakan di dalam BAP. Oke. Ibu, apakah klien Anda, Rivaldi, ini mengaku tidak mengenal pelaku lainnya, tidak tahu dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki, karena sebetulnya klien Anda itu bukan terlibat dalam kasus ini, tapi kasus lainnya? Dari awal pun Rivaldi sudah menyatakan bahwa dia bukanlah bagian atau di dalam yang disangkakan ini pembunuhan Vina dan Eki. Bahwa si Rivaldi itu sudah ditahan dari tanggal 30 Agustus 2016 di hari Selasa di Polsek Utara Barat dengan kasus penganiayaan. Pada saat tanggal 30 dia di BAP, terus di tanggal 30 juga di jam 11 malam dia dipindahkan dari Polsek ke
Polres Kota Cirebon tanpa administrasi. Kami akan tetap selalu menjelaskan hal seperti itu karena dari awal pun Rivaldi itu bukanlah mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki, melainkan kasus Rivaldi penganiayaan. sebelumnya ditahan untuk kasus lain ya, bukan kasus pembunuhan Vina Eki. Dan ditahan pun di Polsek Utara Barat, bukan di Polres. Oke, makanya Andi tidak mengenal 3 DPO yang disebut Peggy, Andi, dan Dani serta pelaku lainnya. Ya, benar. Oke, baik. Ibu Intan, tadi Pak Beni dari Kompolnas mengatakan bahwa ketika polisi sudah berani mengatakan bahwa hanya 1 DPO saja yaitu Peggy, itu sebetulnya pasti sudah dilakukan dengan bertanggung jawab dan penuh kalkulasi. Apakah bisa berpegang pada itu, Bu Intan? Ya, seperti yang sebelum tadi saya bilang, kami kan sangat mengapresiasi kinerja kepolisian, kinerja Polri dalam hal penangkapan DPO itu. Kami tidak terfokus kalau memang ya itu upaya dia mau membela diri, ya biarkan dia mengupayakan upaya hukumnya sendiri. Itu yang saya permasalahkan sekarang tim kuasa hukum dan keluarga itu kan di dalam BAP itu peranan nama masing-masing ada. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas itu? Nah, itu yang kami minta pertanggungjawaban dari pihak kepolisian seperti itu. Apa penjelasan detailnya? Karena sampai detik ini kenapa kami tim kuasa hukum keluarga maupun masyarakat masih bertanya-tanya? Karena mungkin belum ada penjelasan secara detail mengenai nama 2 DPO yang hilang gitu loh. Seperti itu. Baik, Pak Beni bisa bantu untuk menjawab itu. Tidak ada penjelasan bagaimana sudah ada detail, rincian, peran, dan siapa saja nama pelakunya bahkan sampai amar putusan. Tapi sekarang polisi mengatakan bahwa karena pelaku lainnya asal sebut, makanya DPO-nya tinggal 1. Bagaimana menjelaskan, kan amar putusan ini harusnya menjadi patokan yang paling tinggi ya Pak? Ya, proses penyidikan masih berjalan. Dan ini sedang secara intensif untuk diselesaikan. Tentunya tidak tepat seandainya seluruh isi hasil penyidikan itu digelar untuk publik. Karena itu nanti ranahnya di depan pengadilan. Mungkin nanti ada pihak yang berkeberatan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kalau saran kami, marilah kita sama-sama menunggu. Tentunya tidak terlalu lama lagi berkas itu sudah akan dikirim ke kejaksaan. Selanjutnya nanti digelar di pengadilan. Daripada nanti kita berspekulasi, nanti ternyata setelah digelar baru, oh seperti itu. Nah ini kan malah apa namanya bikin publik pusing ya. Baik. Karena saya yakin, sekali lagi saya berkali-kali nyampaikan, tim ini yang mengungkap kasus pembunuhan ibu anak Subang. Itu sulit sekali. Sudah terjadi rekayasa bagaimana CCTV dibuang, kemudian barang bukti baju sempat disembunyikan, saksi direkayasa, toh berhasil diungkap tuntas, dan sekarang di pengadilan. Makanya kami optimis karena apa? Kinerja tim ini serius gitu. Makanya Peggy cepat ketangkep gitu. Itu bisa juga dipertanyakan hal lainnya Pak Beni, sebetulnya setelah 8 tahun kemudian munculnya film Vina, kemudian akhirnya bisa ditangkap dengan waktu cukup cepat, itu juga menjadi pertanyaan publik. Tapi biarkan itu menjadi pembahasan selanjutnya. Saya ingin fokus dulu ke hilangnya 2 DPO ini. Prof. Adrianus, dengan hilangnya 2 DPO, apakah konstruksi kasusnya bisa berubah signifikan sehingga peran Peggy dan 8 terpidana lain juga bisa berubah signifikan? Mungkin. Dan tadi saya mendengar dari Pak Beni itu satu sinyalemen bahwa ada upaya dari berbagai pihak untuk misalnya menarik agar para terdakwa, CQ tersangka itu menarik keterangan dan seterusnya. Itu saya kira itu serius itu, dan sudah masuk dalam kategori obstruction of justice. Jadi saya berpikir menyarankan kepada Pak Beni untuk juga menyarankan kepada Polres atau Polda untuk tadi melakukan suatu tindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan hal-hal yang sudah dapat disebut sebagai obstruction of justice itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menarik nih, ada PH dari pelaku, ada PH dari korban. Nah, pesan saya adalah kalau boleh nih, bahwa
apa marilah kita, walaupun Anda memiliki kepentingan yang berbeda, tetapi apakah misalnya kita puas misalnya kalau kemudian yang ditersangkakan atau yang kemudian dihukum adalah orang yang tidak melakukan perbuatannya. Itu kan juga satu hal yang penting untuk kemudian kita ketuk hati nurani kita. Tetapi juga jangan lupa bahwa kalaupun misalnya memang benar ada indikasi yang kita sebut sebagai peradilan sesat, saya kira ada masalah dengan hukum acara kita. Kalau tadi dikatakan bahwa perlu ada novum dalam rangka PK misalnya, maka ketika kembali pada apa yang dikatakan oleh ibu yang dari pengacaranya siapa yang duduk ini, itu apakah ketika pada sejak awal mengatakan bahwa bukan klien saya yang melakukan, artinya tidak ada soal dengan kepercayaan dari para penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim, bahwa memang pelakunya adalah para tersangka. Apakah itu soal novum? Nah, kalau kita berkaca dari pengadilan-pengadilan kita sebut saja di Amerika Serikat misalnya, maka soal salah menghukum itu bukan soal novum itu soal keyakinan. Nah, maka jadi soal ketika dalam hal sistem peradilan akustorial yang kita miliki, di mana case manajernya adalah kepolisian, maka bagaimana mungkin kepolisian meragukan sendiri apa yang menjadi pekerjaannya, kan jadi susah kan. Nah, maka tentu dalam hal ini ada benarnya apa dikatakan oleh Pak Beni, bahwa ketika kasus ini diajukan ke pengadilan, maka biarlah hakim yang meragukan, biarlah hakim yang meragukan kalau kemudian orang yang di depannya itu adalah pelakunya gitu. Nah, untuk itu maka boleh saya menyarankan kepada para pihak, ya berikan saja bukti-bukti yang bersifat melawan atau bersifat mendukung klien Anda, bahwa klien Anda bukan pelakunya gitu. Jadi saya kira hanya dari hakim lah yang bisa kita harapkan untuk kemudian memutuskan untuk membuka kembali kasusnya, memeriksa kembali kasusnya. Sebab kalau pendekatannya PK dan novum, saya kira itu bukan sesuatu yang tepat dalam konteks hukum acara kita. Demikian. Oke, baik. Bu Cindy, berarti apakah Anda ini akan memberikan bukti baru? Kan tadi Anda mengatakan bahwa dengan munculnya saksi mata yaitu AF yang selama ini dicari tapi hilang, dengan munculnya saksi mata ini membuka peluang buat Anda untuk melakukan PK, pengajuan novum baru di PK. Tapi dari pihak Anda sendiri sebetulnya mengharapkan apa dari saksi AF ini yang baru muncul? Kenapa? Karena posisinya di dalam BAP antara kesaksiannya bapaknya korban Pak Rudiana dengan Aib dan Dede itu berbeda jauh, ya. Karena pada saat di tanggal 31 Pak Rudiana memberikan BAP itu di jam 22 dia menyatakan mendapat kabar bahwa anaknya kecelakaan, ya. Nah, sedangkan kesaksian Aib dan Dede jam 22.30 itu mereka melihat adanya kejar-kejaran, ya. Dari waktu itu aja BAP itu sudah berbeda. Makanya kami memastikan jam berapakah sebenarnya si Aib dan Dede itu, apakah benar Aib dan Dede itu menyaksikan terjadinya suatu kejar-kejaran di tanggal 27 Agustus tersebut. Oke, jadi dengan keterangan AF dan Dede ini Anda anggap ini bisa peluang mencari bukti baru bahwa klien Anda tidak bersalah, begitu ya? Ya. Oke, kemudian untuk Bu Intan dengan adanya kesimpang siuran yang mungkin masih menjadi pertanyaan-pertanyaan, apakah dari pihak kuasa hukum almarhumah keluarga Vina ini akan tetap menuntut kejelasan dari kepolisian atau akan sudah ke Komnas HAM ya, tapi apakah juga akan ke Kompolnas atau menempuh jalur lain atau mungkin menunggu saja pengadilan Peggy nantinya? Ya, tentunya semua upaya akan kami lakukan. Namun kami masih tetap mempercayai bahwa Polri akan transparansi dalam kasus ini dan kami menyerahkan seluruh prosesnya kepada kepolisian dan mempercayai hasilnya gitu. Jadi ya tetap ada keyakinan bahwa polisi akan bekerja dengan baik dalam kasus ini karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Itu. Oke, baik. Prof. Adrianus, terakhir ke Anda, menurut Anda ketika dua DPO ini hilang dalam konstruksi kasus yang sekarang, apakah ini akan menjadi persoalan pada saat di pengadilan Peggy nanti? Bisa saja kalau dulu atau pada majelis yang dulu ya itu menganggap penting untuk menyebut 3 DPO, maka pada yang sekarang kita nggak tahu ya, bisa saja kemudian tidak menganggap penting
tapi justru kemudian bisa saja menganggap penting dan malah menjadi satu entry point terkait dengan ketidakpercayaan dari hakim, majelis hakim yang sekarang misalnya, sehingga kemudian lalu memutuskan untuk memerintahkan untuk mengadakan pemeriksaan ulang, siapa tahu. Maka dalam hal ini kepada penasihat hukum dari pihak pelaku ya buat saja apakah timeline atau hal-hal yang membuat lalu hakim percaya bahwa memang bukan pelakunya orang di depannya ini gitu ya, sehingga kemudian lalu memerintahkan yang diharapkan gitu. Sebab hanya itu saya kira celah untuk mendapatkan keadilan pada saat pengadilannya dibuka. Jadi memang ada juga blessing in disguise-nya nih bagi pelaku ya terkait dengan viralnya kasus Vina ini, karena itu yang menjadikan lalu ada kesempatan bagi para pelaku ini kalau memang betul pelakunya untuk kemudian mendapatkan keadilan. Tapi juga jangan lupa bahwa kalau misalnya hakim tidak percaya, jangan lalu kemudian ngomongnya kemana-mana bahwa kemudian ada orang penting lah, ada orang apalah, tidak. Tapi sekali lagi kita bicara mengenai kecukupan saksi dan bukti dan tadi keyakinan hakim sendiri dalam rangka memutus. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Adrianus, Pak Beni, Ibu Cindy dan juga Ibu Dewi Intan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.